Islam itu penuh cinta. Oi, kapan nih kita healing nih? Udah akhir tahun nih. Iya bener bang. Kemana ya naiknya ya? Gimana Healing. kalau villa gue aja gimana? Lu punya villa Bang Fer? Villa bokap gue sih, cuma kan yang sekarang bokap gue milikin kan pasti diwarisin ke gue, karena kan gue anak laki-laki. Salah satunya kayak perusahaan kerupuk jengkol, Oh iya, villa, kontrakan, pasti kan bakal punya gue dong. Ntar dulu. Bokap lo udah nulis tuh surat warisan? Iya belum sih, Ih, pinter banget ya. Bokapnya belum nulis surat warisan udah main aku kan gue anak laki kak. Ya tapi nggak gitu juga, Feb. Masa lo main Apa nih, aku-akuin apa nih? aja. Febri nih bang, Febri. Kali ini Febri dah. Kenapa Febri? Boleh dijelasin kepada saya nih kenapa saya mendengar di situ ada warisan-warisan apa nih maksudnya? Iya Feb, Damar jelasin. Iya, Bang Febri punya villa bokapnya, Ah. orang tuanya. Hah? Nah, dia sebagai anak laki-laki, Dikasih warisan? Belum bang, Belum. Tapi kan bakal punya aku kan bang, itu kan. Belum, bokapnya kan masih sehat. Lah iya, kemarin gue ngeliat bapak lu masih main takraw. Iya. Lah itu masih sehat bapaknya, kenapa udah ngomongin warisan? Gak Ya kan aku anak laki bang. Gue tahu lu laki-laki, tapi bapaknya bu masih main Sama takraw. Beben kan bang mainnya bang. Masih manjatin pohon toge. Masa lu udah ngomongin soal warisan bakal dapet? Gak boleh kayak begitu. Udah aku tekin bang. Main tekin-tekin Main aja. tekin-tekin. Kakak lu yang adik lu yang lain-lain gimana kalau main ini villa buat saya, villa buat saya. Perusahaan jengkol juga bang, kerupuk jengkol katanya buat dia Iya. juga. Nah itu dia masalahnya nih. Orang tua gua aja masih sehat-sehat ya. Gua nggak pernah tuh bicarain warisan walaupun nanti tuh gua bakalan dapat peternakan tikus metik. Tuh ada keripik mawar garing. Oh, banyak banyak tuh. ya, Bang? Belum Iya. ngetekin? Nggak gue tekin, gue sih nggak pernah gue ngebicarain harta kekayaan orang tua gue tuh nggak pernah. Tapi ngarep nggak? Ngarep nggak? Ngarep. Sama kita berarti kan? Ya, tapi nggak boleh kayak Iya, begitu. nggak Ini nih, boleh. ini nih yang bikin menjadi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran tadi warisan siapa? Iya. Warisan siapa? Bapaknya si Febri kan masih sehat walafiat ya. Dia sekarang udah ngomongin warisan. Itu villa yang di sana gue tekin nih buat gua nih. Iya, kita mau healing tadi bunda cerita. Iya. Ya, Udah berbagi-bagi warisan aja. saudaranya manyun. Ntar ambek-ambekan. Emangnya Bang Febri sendiri? Ada kakaknya. Ada adik sih satu. Ada kakak juga kan. Iya. Kakak lu kan supervisor kerupuk jengkol. Ayahnya masih ada? Ayahnya masih sehat bunda. Masih ada. Ayahnya masih sehat, udah ngomongin warisan. Aku udah ngetekin bunda. Nah, apalagi udah ditekin, bahaya banget ini. Iya bener banget, kita bahas aja bunda langsung. Awas warisan jangan jadi rebutan. Assalamualaikum Bunda. Bunda, setiap orang tua pasti ingin meninggalkan sesuatu yang berguna bagi anak-anak dan keluarganya. Di antaranya adalah mempersiapkan harta yang dimilikinya untuk menjadi peninggalan bagi keluarga dan anak-anaknya kelak yang kita kenal dengan warisan. Namun Bunda, sayangnya seringkali terjadi konflik keluarga yang bermula dari harta peninggalan atau harta warisan ini. Sudah sering kita mendengar perseteruan antara adik dan kakak atau bahkan orang tua dan anak hanya karena saling berebutan harta warisan. Nauzubillahi min dalik. Hubungan keluarga bisa jadi rusak dan hancur hanya karena rebutan harta warisan. Nah, bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam tentang pembagian harta warisan? Mari kita simak Assalamualaikum Bunda pagi ini bersama Bunda Nada, Bunda Lisa dan Bang Melki dengan tema Warisan Awas Jangan Jadi Rebutan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Sebelum kita membahas tema kita pada pagi hari ini, saya mau menyapa dulu bunda yang ada di depan ini dari mana? Majelis Taklim Bekasi Utara. Ya, kita akan membahas permasalahan kita pada pagi hari ini bersama Bunda Lisa dan Bunda Nada. Ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rohim. Nah, sebenarnya warisan itu apa Bunda? Dan yang berhak mendapatkan warisan itu siapa saja? Biar jelas nih. Iya, biar nggak pada ribut ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Belum juga bagi warisan, kursi aja rebutan. Bagi kursi Bunda. Bagi kursi. Masya Allah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin. Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun! Bunda! Ya, Alhamdulillah hari ini kita kembali ikut ngaji di Assalamualaikum Bunda. Pertama kita akan bahas makna waris. Apa sih itu harta warisan? Siapa aja tuh yang dapat? Yang pertama adalah harta yang ditinggalkan ketika pemilik harta tersebut meninggal dunia. Itulah yang dikatakan waris. Bang Febri bobanya masih ada, napasnya masih ngap-ngapan. Wah, udah pengen gue disodot itu villa yang belah sini punya kita. Padahal bapaknya masih ada. Padahal itu bukan termasuk harta waris karena ayahnya masih ada. Dalam Al-Quran dikatakan yusikumullahu fi auladikum. Allah memerintahkan, Allah mewasiatkan, Allah mewajibkan kepada kamu sekalian tentang pembagian waris kepada anak-anakmu. Jadi itu yang dikatakan harta waris, pemiliknya meninggal dunia, hartanya itulah yang dikatakan harta waris. Sekarang siapa yang dapat? Siapa yang berhak? Dalam ayat seterusnya pun diteruskan. Yang pertama, kita bahas dari sisi nasab. Karena yang dapat mendapatkan warisan itu ada dari jalur nasab, keturunan, ada lagi dari jalur pernikahan. Yang buat dari jalur nasab keturunan itu dikatakan lizakari mislu hazil unsayain. Satu anak laki-laki dapat 2 bagian anak perempuan. Kalau anaknya perempuan lebih dari 2 dapat 2/3. Kalau anaknya cuma atu doang semata wayang, oh dinang ning nang ning tang nang ning ning nang dapat nisf, dapat setengah. Tuh Bun, Masya Allah begitu detailnya Bang Melki. Iya, detail banget ya pembagian harta warisan sudah diatur semuanya di dalam Al-Quran ya Bunda ya. Iya, itu baru dari turunan nasab doang. Dari keluarga inti berarti itu? Keluarga inti, belum inti. suami Wow. meninggal. Itu dibahas semua. Ada lagi. Bun, Ya. Bunda. Kalau gitu Bunda Lisa kita langsung lempar aja pertanyaan nih buat bunda-bunda yang ada di studio, pasti ada yang baper nih tentang warisan. Silahkan, ayo. Nah, yang mana nih? Siapa yang mau bertanya? Belakang bang. Ya nih, boleh. Bunda, boleh. Itu Silahkan. bang yang brosnya goyang-goyang. Iya, itu dia. Kira-kira lonceng berbunyi. Silakan Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Saudah dari Majlis Taklim Raudatul Jannah, Pondok Umum Permai, Bekasi Utara. Ya. Baper nih Bun. Iya. Saya mau bertanya nih Bun. Ada teman saya punya orang tua udah sepuh banget. Terus harta warisannya banyak banget deh pokoknya. Ada dia punya sawah, rumah banyak. Terus kendaraan juga mobil gitu banyak. Banyak lah pokoknya. Orang tuanya masih hidup nih. Terus harta warisannya itu mau dibagi-bagikan Bun. Pada anak-anaknya. Dan langsung dibalik namakan gitu. Iya. Sama ahli warisnya. Itu gimana? Mungkin biar tidak jadi rebutan gitu ya Bun. Iya bagus ya. Terus boleh nggak gitu Bun? Iya. Karena masih hidup gitu. Oh, orang tuanya masih hidup. Oke, Iya. ngerti Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih orang tuanya udah apa ya namanya? Mungkin karena takut ribut atau ketika dia udah nggak ada nih anak-anaknya bertengkar atau gimana? Diatur duluan. Diatur duluan sebelum dia meninggal. Boleh apa enggak? Kita jawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya.
Tema kita pada pagi hari ini adalah awas warisan jangan jadi rebutan. Nah, ada permasalahan nih dari Bunda. Kalau orang tuanya masih hidup, tapi warisannya udah dibagi, bahkan udah dibalik nama untuk menghindari keributan. Biar kompak terus. Padahal kompak nggak usah langsung dibagi. Gimana? Pakai yel-yel aja bisa. Teng teret tet deng 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 deng. Kami dari Trio. Assalamualaikum Bunda. Kompak itu Kompak. ya. Iya, baik Bun. Iya deh, Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul adzim. Pembahasan tentang warisan. Tadi ada sebuah keluarga, orang tuanya masih ada meskipun dalam keadaan yang sakit tapi udah diatur-atur. Ini hak kamu, ini jatah kamu, ini punya kamu, ini punya dia. Bahkan sudah diganti nama. Boleh apa enggak? Dalam Islam boleh. Tapi harus bedakan mana yang namanya warisan, mana yang namanya hadiah atau hibah. Kalau orang tua masih ada, maka seluruh hartanya itu mutlak miliknya orang tua. Adapun pengaturannya itu haknya orang tua. Mau bagi berapa itu haknya orang tua. Hak prerogatif. Bun, Bunda, tahu nggak prerogatif? Prerogatif kalau kita lagi ngebungkus kado pakai prerogatif. Sholat. Bun, itu hak penuh dari orang tua. Orang tuanya masih ada meskipun dalam keadaan udzur sakit-sakitan, tapi ingin memberikan ini untuk dia, ini untuk adikmu, ini untuk kakakmu, ini itu hak penuh dari orang tua. Kemudian ketika sudah diberikan, dirubah nama karena memang sudah menjadi pemberian, itu boleh. Tapi bukanlah disebut warisan, tapi sebutnya hibah, yaitu hadiah. Silahkan, itu pengaturannya dari orang tua. Tapi ketika orang tua sudah meninggal dunia, sudah berada di alam kubur, sudah berada di alam barzah, maka harta yang ditinggalkan itu bukan milik orang tua lagi. Tapi itu adalah miliknya ahli waris yang pengaturannya tidaklah lagi yang namanya wasiat misalnya. Karena la wasiata li waris, tidaklah ada wasiat bagi ahli waris. Orang tua berpesan, direkam, ditulis. Pokoknya harta saya dibagi 2 karena untuk anak saya ini, anak saya itu, anak saya onoh. Jatuhnya wasiat. Apakah perlu dan wajib untuk dijalankan? Kalau wasiat itu dibunyikan untuk ahli waris, la wasiata li waris. Kata Nabi, tidaklah menjadi wasiat bagi ahli waris. Tapi di luar ahli waris boleh. Misalnya seorang ibu memberikan semua hartanya misalnya kepada orang yang bantu saya waktu saya susah misalnya. Itu pun juga ada aturannya. Tidak lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Apalagi ketika orang tua sudah meninggal dunia, maka aturan pembagian harta dilihat dari syariat. Yang tadi Bunda Liza sudah sampaikan, ada dalam Quran surat An-Nisa. Begitu panjang ayat yang disampaikan, ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 14, subhanallah. Itu menjelaskan tentang perhitungan pembagian waris. Jadi sekali lagi, boleh orang tua membagi harta kepada anak-anaknya. Tapi jatuhnya bukan warisan, tapi itu adalah hibah. Sekalipun mau diganti nama karena memang sudah menjadi kepemilikan itu anak, boleh. Tapi ingat, ketika orang tua nanti sudah meninggal dunia, masih ada harta-harta yang perlu dibagikan kembali. Karena itu sudah menjadi miliknya ahli waris. Dan jangan mengatur sendiri. Allah sudah mengatur di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berarti boleh tuh Bunda. Bukan waris. Bukan harta Tapi warisan. bukan waris. Hadiah hibah atau hadiah. Iya, benar. Gitu ya Bun, berarti udah jelas Bun. Semuanya jangan ngatur sendiri, udah diaturin ya. Itu Bun. Ya. Bunda. Iya. Kalau ada yang baper, banyak pertanyaan silahkan. Ayo. Iya boleh, Bunda yang di belakang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Sukena dari Majelis Taklim Rohdatul Jannah, Pondok Ungu Permai, Bekasi. Iya. Baper, Bun. Iya. Yang saya ingin tanyakan, saya punya orang tua. Dia mewasiatkan warisannya untuk dihibahkan. Sedangkan anaknya masih ada yang masih berkekurangan. Gimana itu, Bun, solusinya? Oh, kayak Sulawesi saya. Sulawesinya. Sulawesinya apa solusinya, Bunda? Solusinya. Terima kasih ya, Bunda. Terima kasih, Bunda. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh, Bunda? Baik, Bun. Ya. Bunda. Seorang ayah nih mewakafkan atau mewasiatkan sebagian harta. Sementara anak-anaknya nih masih empot-empotan. Masih susah. Makan ke saban hari sama garam be, sama ikan asin. Cocolin be saban hari ya. Memang dalam hadis bagi Nabi Muhammad SAW katakan, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam meninggal, mati, maut, in qata'a amalu, semua amalnya bakal terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang keduanya ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa daripada anak yang soleh dan soleha. Bapaknya meninggal, punya harta katakanlah warisannya 1 miliar, Bang. Nulis wasiat buat masjid 100 juta. Sisa berapa tuh, Bun? 900 juta. Wah, udah bapaknya masuk ke dalam kubur, nih udah mau siap-siap 900 juta mau dibagiin. Tahu-tahu tak pakdung ada debt collector, nih bapak punya hutang. Nih buktinya, nih saksinya berapa hutangnya? 400 juta. Keluarin dah tuh hutangnya. Sisa gope 500 juta udah dibagiin buat bininya, buat anak-anaknya. Habis tuh semua harta yang dipakai ke alam kubur sama yang punya harta. Tuh yang 100 juta itu yang bakal dia wasiatin ke dalam masjid. Jadi ketika ada orang yang mewasiatkan, kita tentunya harus menunaikan wasiat si orang tua terlebih dahulu. Karena orang tua mutlak pemilik harta. Tapi ada batasannya. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku nih punya anak semata wayang, sementara aku orang yang mempunyai harta. Apakah aku boleh mewakafkan setengah? Menyedekahkan setengah?" Kata Rasulullah, kebanyakan. Kalau gitu 1/2 kebanyakan juga. Akhirnya dibatasi 1/3 itu udah cukup. Itu udah banyak. Kata Rasul, lebih baik engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan luas harta daripada meninggalkan anak-anakmu dalam kekurangan, dalam kesusahan. Karena uzubillah itu anak bakal entarnya jadi malah menta-menta. Sementara orang tuanya berkecukupan. Tapi apabila orang tua itu sudah meninggal, alangkah baiknya, alangkah bijaknya kita menunaikan wasiat sang ayah terlebih dahulu. Ada sisanya baru dah dibagi-bagi. Nggak ada sisanya juga, iya kasihan deh lu. Ya, kasihan deh. Kadang ada, Bang. Bun, tuh orang kaya banget tuh, hartanya 100 miliar. Masya Allah. Tapi dia meninggal, anaknya nggak dapat apa-apa. Loh, kok nggak dapat apa-apa? Ternyata utangnya 200 miliar. Utangnya lebih gede dari hartanya. Lebih gede. Harus dibayar dulu. Iya, harus wajib ya. Wasiat dulu ditunaikan. Maksimal 1/3 ya, Bun ya. Iya. Tunaikan Bayar utang. Wasiatnya 1/3, kemudian bayar hutang. Pas udah dilihat saldonya 0. Habis. Ya udah nggak ada berarti. Ya udah. Iya. Insya Allah banyak yang bisa kita lakukan. Insya Allah dapat rezeki yang berkah dari Allah. Amin. Tuh batasannya pertama setengah, kata Rasul jangan. Yang kedua 2/3. Kata Rasul kebanyakan masih 1/3. Nah itu udah banyak. Jadi batasnya 1/3. Gitu. Kalau mau wasiatin. Bun. 1/2. Bunda. Iya. Ayo kalau masih ada yang baper silahkan. Mau pantun dulu nih. Oh boleh. Itu wajib. Silakan. Bibir dikulum memakai lipstik. Ajib. Assalamualaikum Bunda yang cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bang,
Kan pantun ini nggak ada abang namanya. Besok bawa saya ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Aini Ya. dari Majelis Taklim Raudatul Jannah, Pondok Ungu Permai, Bekasi. Baper nih Bunda. Iya. Begini Bunda, teman saya bercerita orang tuanya membagi-bagikan warisan secara rata, tidak menurut akidah secara Islam. Bagaimana Bunda, apakah yang seperti itu boleh diikutin? Mohon solusinya Bunda. Nah, terima kasih Bunda. Ya, pantun lagi. Ada lagi. Dari Irian ke Bekasi. Ajib. Sekian, terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, masih nggak ada sayanya. Besok ya. Besok. ya. Waduh. Nggak ada. Gua pantun Hebat. nggak ada saya. Irian naik Iya. motor. Iya. Nanti pertanyaan dari Bunda nih bagus banget nih. Padahal kan tadi udah kita bicarakan bahwa itu semuanya udah diatur nih Iya. sebelum jangan lupa. Betul. Tapi kalau mau dibagiin rata gimana Bagaimana? nih ya? Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Islam itu penuh cinta. Kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu Penuh cinta. Gimana nih Bunda kalau umpamanya warisannya dibagiin sama rata kan anaknya? Iya baik, bahas ya Bang. Bahas Bunda. Kita jawab nih Bun. Iya. Bunda. Tapi sepertinya sebelum saya menjawab, saya mau memberikan pantun dulu. Oh, dibalas pantunnya. Bun. Balapan sepeda, salip-salipan. Ajib. Menukik tajam di jalan yang turunan. Asik. Jangan pada deh rebutan warisan. Ya. Udah deh lebih baik banyakin aja amalan. Iya. Ya, Bun. Bunda. Iya. Kadang-kadang kita terlalu fokus dengan masalah warisan yang nggak berhenti-henti. Setahun, 2 tahun, puluhan tahun nggak tuntas masih ribut masalah warisan. Akhirnya tidak mempersiapkan diri untuk memperbanyak amal. Na'udzubillah min dzalik. Warisan boleh dibahas. Tapi satu sisi kita juga harus fokus bagaimana kita memberikan yang terbaik buat orang tua kita yaitu akur. Dan yang kedua, bagaimana kita persiapkan diri kita, kelak pun juga kita akan kembali kepada Allah. Ini gimana nih? Udah deh diaturnya nggak ngikutin syariat, tapi sama rata. Tergantung. Tanya dengan semua saudara sekandung, ini apakah pada ridho? Padahal Allah sudah wasiatkan, Allah sudah wajibkan yang namanya anak laki-laki ini 2 bagian dibanding anak perempuan. Fadilahnya ada, hikmahnya ada. Kenapa? Karena anak laki-laki satu dia wajib menafkahi istrinya, wajib menafkahi anak-anaknya, dan dia juga harus menghidupi keluarganya. Tapi kalau seorang istri, kenapa cuma 1 bagian? Karena memang dia hidup karena jatah nafkah dari suaminya. Jadi jangan kita ributkan. Oh, Islam gak adil. Oh, Allah yang mengatur ini semuanya. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi ketika misalnya keluarga ini yang laki-lakinya ridho, karena mungkin perempuannya dalam keadaan yang sangat susah, maka yang laki-laki ridho, ya udah dah kita bagi aja. Kalau yang laki-laki ridho tanpa ada paksaan, tanya dulu masing-masing gimana Bang? Ridho enggak kalau kita bagi rata? Kebetulan saya lagi banyak kebutuhan. Kita ngikutin syariat aja. Si perempuan jangan maksa yang laki. Karena itu adalah haknya. Tapi ada lagi misalnya ya udah dah kita bagi rata aja. Karena kayaknya kamu sangat membutuhkan. Boleh dibagi rata. Kuncinya pertama adalah syariat. Harus dijalankan. Karena syariat yang Allah atur itu pasti penuh dengan hikmah. Untuk semua-muanya.
Jadi ala kulihal boleh dibagi rata asalkan semuanya senang hati, khususnya yang laki-laki. Karena kan laki-laki dua bagian. Apakah ridho bagiannya diberikan itu kembali kepada si anak yang laki-laki. Dan jangan menilai ini anak yang laki-laki durhaka sama orang tua. Jangan. Wah, kamu nggak mau bagi rata berarti kamu ini anak yang durhaka bang, kamu nggak sayang sama keluarga. Jangan. Karena dia punya hak. Pasti ada hal yang tidak kita ketahui. Makanya yang paling utama jalankan lebih baik sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ngomongin soal warisan nih. Bunda ada yang baper? Silakan. Oh iya. Bunda yang di pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha dari Majelis Taklim Rodatul Jannah. Bunda Lisa. Oh. Bapak nih Bun. Iya. Ya maaf ya Bunda. Begini Bun, saya punya saudara 4. Punya anak laki-laki, laki-laki 1. Iya. Kebetulan suami saya ya, yang laki-laki itu dapat jatah bagian. Keinginan suami saya mau setengahnya dibagi ke saudaranya yang kebetulan janda, punya anak. Tapi keluarga yang lainnya tidak setuju. Bagaimana kalau dibagi rata aja gitu? Begitu pertanyaannya sih. Baik. Gimana solusinya? Iya. Terima kasih Bunda. Iya sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebolak. Iya kebolak. Kebolak kan dari Bunda Nada Ini tadi. yang pemilik yang anak laki-lakinya justru mau ngasih. bagikan. Cuma saudara yang lain pada kagak ridho. Soalnya yang dibagi yang janda doang. Iya, bagi rata aja kenapa sih katanya gitu. Iya. Ini nih bisa menjadikan pertengkaran keluarga nih jadinya kayak gini. Coba berantemnya bahasa Zimbabwe. Umba. Gimana nih Bunda? Iya Bun. Iya. Bunda. Iya. Ini ada kasus baru nih. Semua pengen dibagi sesuai dengan ketentuan yang Allah terapkan dalam Al-Quran. Tapi ada satu adiknya udah mau janda, punya anak, kesusahan, kekurangan. Abangnya punya inisiatif, pengen ngasih sebagian. Abangnya ridho. Cuma biasanya yang jadi masalah, abangnya ridho, bininya kagak ridho. Nah. Jadi ipar tuh yang kagak ridho ya. Kata Allah, lidzakari mislu hadzil unsayain. Satu anak laki-laki dapat 2 bagian perempuan. Udahlah kita bagi masing-masing aja. Dalam kitab Fatwa Syabakah Al-Islamiyah dikatakan boleh demikian apabila syarat-syaratnya dipenuhi. Apa tuh syaratnya? Pertama, semua saudara-saudaranya sudah akil balik. Kalau salah satunya ada yang cacat mental katakanlah, maka itu tidak boleh. Ya. Yang keduanya masing-masing tahu jatahnya. Laki tahu jatahnya 2, perempuan tahu jatahnya 1. Ya. Yang ketiganya yang berlebih tadi, si abang yang tadi ikhlas sebagian jatahnya untuk sang adik tadi ya. Karena harta itu sudah punya milik si abang. Betul. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan yang lain gak ridho nih. Tapi kan kita udah punya bagian, kita mau kasih ke adik kita. Boleh. Asalkan yang lain tahu bagian-bagiannya. Allah Ta'ala a'lam gitu ya Bun. Ya, kadang abangnya kasihanan kali sama adiknya. Tapi ya gitu. Walaupun adik-adiknya yang lain tidak setuju. Mendingan dibagi rata aja, kenapa sih harta bagian kamu? Makanya yang paling bagus itu ikuti dulu syariat Allah. Bagi yang laki-laki 2, yang perempuan 1. Kalau memang si laki-laki ini pengen memberikan hadiah kepada adik yang perempuan, maka mengambil jatah dari yang punyanya punya dia sendiri. maka tidak berzolim kepada yang lain. Betul. Itu yang paling penting. Jadi makanya kita memandang hukum syariat Allah paling tinggi, maka insya Allah semua akan akur-akur aja. Benar Bang. Insya Allah. Nah semakin seru nih ya pembahasan kita tentang warisan ya. Mau ada yang nanya dulu satu apa kita break iklan dulu? Satu lagi kali ya? Boleh. Silakan. Orang dalam. Wah orang dalam. Wah Bang Dapat mau punya warisan. Baper nih Bun. Iya. Emang gitu Bunda?
Misalnya mau nanya nih Bun, Siapa namanya? Iya. Dari mana? Damar dari Ar-Rohim. Ya Rohman gitu ya Bang. Bang, kan? ya tuh Bang jawabnya kayak takut-takut banget sama Bang Melki. Silakan, Ra. Mau nanya nih Bun, misalnya orang tua meninggal, tapi punya mobil dan tanah tapi masih nyicil gitu. Masih terhitung hutang. Masih hutang lah gitu. Iya. Dan berhubung nggak di bank nyicil nyicilnya, kan nggak ada asuransi. Apakah hutang itu termasuk warisan juga? Dan apakah harus dibagi? Nah, iya juga nih. Asuransinya Iya. tuh. Ya, Kok kamu kalau- bisa berpikiran seperti itu sih, bagus loh ini. Iya, biasanya meributkan ada uang nih gitu ya dan dibagi. Tapi ini utang, bagaimana apakah mau dibagi-bagi? Iya, yang ditanya kayak gitu kan. Nah, kalaupun harus dibagi, bagaimana pembagiannya menurut Islam? Iya, anaknya banyak nih, umpamanya anak Ya. ketiga nih. Iya. Jadi yang dibagi ini apa sih utangnya apa? Iya, Yang dibagi utangnya. Sisa bayaran Sisa sama bayarannya. utangnya. Utangnya, artinya hutang si orang tua kan? Betul. Jawab Bang. Langsung aja deh bahas ini, Bunda. Saya penasaran banget soalnya. Iya, baik deh. Bunda. Ini bagaimana ketika orang tua meninggalkan harta, udah langsung dibagi-bagi, tapi ternyata masih ada hutang. Yang paling dulu yang harus dibereskan adalah bagaimana proses jenazah. Ya, dimana ketika seorang meninggal dunia, pertama dimandikan, ya, kedua dikafankan, yang ketiga disolatkan, kemudian dikuburkan. Ini kewajiban, tunaikan, dan inilah ada haknya mayit, maka tunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, adakah wasiat? Wasiatnya pun kita lihat. Pertama, kalau wasiat kepada ahli waris, maka tidak jadi itu wasiatnya. Karena lagi-lagi lah wasiat ahli waris, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Tapi ternyata ada wasiatnya kepada bukan ahli waris, kepada kerabat yang memang tidak berhak mendapatkan ahli waris, maka berikanlah dengan batas maksimal 1/3 jatah dari harta yang ditinggalkan. Tunaikanlah itu wasiat. Yang ketiga, lihat punya hutang apa enggak. Karena berkenaan dengan masalah hutang ini amat sangat berat. Makanya kenapa ketika orang meninggal dunia diumumkan ketika jenazahnya masih ada. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika apabila keluarga saya, orang tua saya ini masih memiliki kewajiban hutang piutang, maka laporlah, datanglah kepada ahli waris. Ini maknanya bahwa jangan hanya mengambil harta bagi warisan aja, tapi juga tunaikan yang paling utama yaitu hutang. Jangan dibagi dulu warisan, tunaikan dulu kewajiban yang paling utama. Berapa itu hutangnya, maka tunaikan dulu, maka bereskan itu dulu. Setelah sudah selesai hutang semua, udah gak ada tanggungan lagi, maka berapa sisanya? Bagilah sesuai dengan syariah. Jadi jangan dibagi warisan dulu kemudian baru bayar hutang. Nanti jadi ada masalah baru. Siapa nih yang mau bayarin? Iya. Siapa nih yang mau bayar hutang ini? Tapi tunaikan dulu, bereskan dulu, tutupi dulu. Yang memang itu adalah hartanya orang tua, peninggalan orang tua kita untuk dibayarkan. Ketika sudah selesai, barulah dibagi sesuai dengan syariat. Gitu ya Bang ya. Insya Allah semua akan baik-baik aja kalau mengikuti urutan-urutan dalam pembagian harta. Insya Allah. Amin. Iya benar. Kalau umpamanya yang dibagikan itu barang-barang, Bunda, Nah, kayak baju, tas gitu. iya, itu kan bernilai juga. Contoh, Heeh. ibu punya Warisannya tas. gelang. Oh, gelang. Dipakai, jangan dicopotin ya. Ini adalah peninggalan yang sangat berharga. Ibu nyaji dipakai, ibu mandi dipakai, ibu ke pasar dipakai, mati jangan dicopotin. Tapi ketika meninggal dunia, ini miliknya ahli waris. Ibu bilang, udah dah daripada ribut, saya pasang gigi palsu dari emas. Nah, Gimana tuh? cabut juga deh. Kalau memang tidak menyusahkan, maka wajib. Kenapa? Karena itu adalah bernilai. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia dan itu bernilai, maka wajib untuk dibagikan sesuai dengan syariat. Tapi kalau misalnya pakaian mau dijual kagak ada yang mau. Iya. Bagaimana caranya? Berikan kepada kerabat, insya Allah akan mendatangkan kemanfaatan. Pahalanya akan mengalir kepada orang yang meninggal dunia. Pahalanya akan mengalir kepada orang yang punya itu baju. Gitu, Bang. Baik, Bunda. Kita lanjutin setelah yang satu ini, Bunda ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum, Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh
Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bun! Ya. Bunda! Iya. Jadi gimana ya, apa yang harus kita lakukan nih biar harta warisan atau pembagian warisan ini tidak menjadi konflik nih di kemudian hari. Gimana nih Bunda? Iya betul, memang sudah diatur saja dalam Al-Quran, tapi permasalahan masih saja timbul. Betul. Karena merasa tidak adil. Nah ini nih, hilangkan rasa buruk sangka kepada Al-Quran. Hilangkan rasa buruk sangka kepada Allah. Baik sangkalah, berhusnuzonlah kita kepada Allah bahwa aturan yang sudah Allah bentuk di dalam Al-Quran yang sudah sangat jelas, sangat detail, itu semuanya pasti penuh dengan kebaikan untuk kita semuanya. Karena Allah Maha mengetahui, dan pengaturan yang paling adil, pengaturan yang paling baik adalah pengaturan syariat Allah. Dan hindari perencanaan yang tidak baik, yang tidak tepat. Hindari pembagian dan komunikasi yang tidak tepat. Itulah semua yang dapat memicu adanya keributan di dalam keluarga tentang harta waris. Allah dan Rasulnya sudah menentukan hukum tersebut. Ada solusi yang lain yang keluar daripada syariat daripada Allah dan Rasul, maka ancaman tersebut masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Bun! Ya. Bunda! Iya. Semoga tayangan hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat nih buat kita semua. Amin. Sebelum kita akhiri acara kita pada pagi hari ini, Bunda Nada boleh pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim. 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 Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami pada pagi hari ini dengan pandangan penuh rahmat-Mu. Dan ampunilah segala dosa dan kekhilafan-kekhilafan kami. Jagalah hati kami agar kami bisa menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Dan peliharalah hati kami agar hati kami memiliki jiwa yang sabar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bunda Nada terima kasih. Terima kasih Bunda Alisa. Terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih ya buat Bunda yang udah hadir di studio kami pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum. setiap permasalahan